Kisah seorang guru yang sekarang ini sukses beternak entok yang dulunya hanya iseng-iseng cuma sekitar 5 ekor, kini sudah bisa mencapai sekitar 60 indukan ya, 10 jantan dan 50 betina, dan tiap bulan itu bisa menghasilkan 200 sampai 250 anakan atau DW, dan tiap bulan juga bisa jual untuk sistem pembesaran untuk kelas pedaging sekitar 100 sampai 150 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bersama channel YouTube Entok Lingiraya. Ini saya main ke salah satu mitra dari channel YouTube Entok Lingiraya. Ini adalah kisah seorang guru ya. Seorang pegawai PNS, dia itu tertarik untuk beternak entok teman-teman. Istilahnya mitra saya ini hobi terhadap segala hewan. Dulunya beliau itu beternak ayam ya, ayam jago teman-teman. Istilahnya ayam aduan lah. Itu buat apa ya, istilahnya hobi terhadap hewan. Dia pun juga beternak ikan dulunya. Terus dia itu tertarik untuk memelihara entok. Itu awal mula beliau itu beternak entok hanya 5 ekor teman-teman. Beliau tekuni dulu mulai dari cara perawatan yang baik dan benar itu bagaimana. Mulai dari pertama beli itu indukan, belinya indukan hanya satu paket ya, 1 jantan 5 betina. Beliau istilahnya belajar ke saya, istilahnya mainlah pertama ke rumah untuk iseng-iseng lah. Dia ingin beternak entok. Beliau itu tanya bagaimana sarannya kalau untuk pemula beternak entok agar yang bagus itu bagaimana, maksudnya gitu teman-teman. Yang bagus itu gimana ya, saya maksud itu untuk pemula saya menyarankan untuk beli indukan. Nah, kalau masih bimbang untuk pemula itu saya arahkan untuk beli entok lokal atau entok biasa kayak gitu teman-teman, karena buat eksperimen dulu. Itu saya menyarankan beli indukan karena beliau masih pemula. Terus saya ajari dengan cara pembuatan kandang itu bagaimana, terus cara perawatan sama dengan ransum pakannya. Nah, beliau pertama belajar ke tempat saya, kita sharing-sharing bareng. Akhirnya beliau beli yang saya sampaikan tadi, yaitu 1 paket, 1 jantan 5 betina. Beliau tekuni sampai bisa menghasilkan DOE dan produksinya itu lancar. Beliau itu pertama pelihara sampai bertelur, pertama itu bisa bertelur sebanyak 20 butir sampai 25 butir dengan ransum yang saya terapkan atau ransum yang saya pakai. Nah, itu bisa bertelur sebanyak itu. Kadangkala juga yang tidak fertil atau yang tidak jadi itu cuma 3 ekor, kadang 3 butir sampai
5 butir, itu paling banyak yang nggak jadi 5 butir, jadi masih aman. Karena faktor apa ya teman-teman, untuk telur itu nggak menetas juga banyak penyebabnya. Jadi beliau terapkan ilmu dari saya, yang saya sampaikan semua beliau tekuni, dan juga beliau sering update, nggak hanya ilmu dari saya saja lah. Awal mula itu terus beliau belajar apa, cara perawatan anakan biar tidak mengalami kerugian yang banyak itu bagaimana. Kalau barang hidup ya teman-teman, saya nggak berani menjamin itu hidup 100%, atau contoh punya anak DOE atau anakan entok sebanyak 20 ekor, itu pasti ada yang mati, entah 1 entah 2, itu udah hal yang umum. Cuma kita hanya bisa berusaha, karena faktor kematian itu banyak sekali ya. Akhirnya beliau tekuni ya teman-teman, beliau tekuni sampai beberapa kali produk lah. Karena beliau sudah merasa mampu, akhirnya beliau nambah indukan lagi. Untuk pertama kan entok lokal, terus karena sudah merasa mampu, beliau itu tambah dengan entok jumbo. Terus saya bilang gini teman-teman, Pak, untuk entok pejantan jenengan itu yang lokal itu diganti aja dengan pejantan yang jumbo, karena nanti hasilnya pasti bisa lebih maksimal lagi. Nah, akhirnya beliau juga mengikuti saran saya. Nah, seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, setelah beberapa bulan atau hampir 1 tahun lah, beliau bisa merasakan hasilnya. Pertama, untuk belajar yang namanya jatuh bangun itu pasti, karena beliau juga ulet, istilahnya juga ada rasa seneng, ada apa ya, terhadap hewan. Nah, beliau itu suka, atau yang penting minatnya dulu. Nah, seperti itu beliau tekuni, akhirnya bisa sampai berkembang. Dan alhasil setelah ada 1 tahun, beliau itu bisa merasakan kesuksesan peternak entok. Akhirnya beliau sekarang memelihara itu ya nggak banyak teman-teman, cuma sekitar sekarang ya 50 indukan 50 indukan betina ya teman-teman. Betinanya itu ada 50, terus jantannya itu kurang lebih ada sekitar 10 ekor, seperti itu teman-teman. Beliau pakai kandang apa ya, umbaran, tapi juga kapasitasnya nggak banyak teman-teman. Beliau beliau itu ada beberapa ke berjejeran, nggak terlalu jauh atau jaraknya itu enggak, itu beliau satu tempat. Nah, itu teman-teman, per bulan itu bisa menghasilkan untuk anakan ya teman-teman, untuk anakan itu sekitar 200 sampai 250 ekor anakan. Nah, sebagian itu juga dibesarkan, sebagian juga dijual DOE. Tujuannya adalah untuk perputaran ya teman-teman, perputaran untuk beli pakan, terus untuk sistem pembesaran. Seperti itu beliau akhirnya berpikir kan, kalau bisa, karena sekarang sudah berkembang, setelahnya sudah mampu, sudah paham ilmunya dan alurnya perputaran entok itu bagaimana, beliau sudah paham. Akhirnya beliau punya pemikiran entok makan entok lah. Itu akhirnya beliau juga nggak mengeluarkan modal lagi ya. Akhirnya yang dikeluarkan kan untuk beli pakannya, beliau itu gunakan entok makan entok. Akhirnya DOE itu dijual
berapa ekor untuk apa ya istilahnya membeli pakannya. Itu yang beliau lakukan, dan beliau sebulan sekali itu mengeluarkan sekitar 100 sampai 150 ekor untuk kelas pedaging ya teman-teman, istilahnya untuk konsumsi. Itu yang anggap aja ya 100 atau 150, sisanya itu intinya setiap bulan itu beliau panen sekitar 100 sampai 150 ya ekor. Dan kalau di kilo, karena di sini ya untuk penjualan entok yang ada di Blitar itu kan sistem kiloan yang cepat istilahnya, yang penting bobotnya masuk lah, itu udah dijual mungkin ya 1,5 atau 2 bulan minimal ya, karena permintaan juga nggak pasti, kadang hanya yang penting bobot 1 kilo itu udah bisa dijual dengan harga 25.000 per kilonya teman-teman. Itu yang istilahnya harga yang di bawah 3 kilo. Kalau 3 kilo ke atas itu harganya lebih mahal lagi, mungkin itu bisa ditempuh sekitar 2,5 bulan lah untuk mencapai bobot 3 kilo up. Kadang-kala juga 2 bulan ada yang bobot 3 kilo. Itu juga apa ya istilahnya kan pertumbuhan entok itu nggak sama. Itu yang beliau lakukan. Akhirnya sekarang beliau tertarik, karena dulunya ya cuma iseng-iseng aja, sekarang bisa menjadi apa ya, buat penambah kesibukan dan juga penambah penghasilan ya teman-teman, karena beliau itu adalah seorang guru, dan karena waktunya juga masih luang, beliau manfaatkan untuk beternak entok, karena beliau juga punya lahan ya, daripada nganggur beliau manfaatkan untuk beternak entok. Nah ini kisah seperti ini ya teman-teman, perlu teman-teman terapkan, perlu teman-teman contoh lah, karena kan dulu entok itu kan hanya dipandang sebelah mata. Nah mulai sekarang entok bisa dijadikan penghasilan utama bila teman-teman itu menekuninya, istilahnya teman-teman selalu mau belajar, ilmunya selalu di-upgrade, dan mau apa ya istilahnya sharing sama para peternak. Tujuannya adalah karena peternak A sama peternak B itu biasanya mengalami masalah yang berbeda. Lah itu bisa buat sharing, istilahnya bisa buat penambah apa ya teori kita dalam peternak. Itu juga perlu teman-teman terapkan. Itu sebagai gambaran ya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau secara detailnya, mungkin nanti kan bisa telepon saya, kita bisa sharing bareng cara perawatan yang baik itu bagaimana, atau untuk pemula sebelum memulai beternak entok yang perlu disiapkan itu apa. Itu teman-teman bisa telepon saya atau WA saya, kita bisa sharing-sharing bareng lah, kita bisa berbagi pengalaman. Dan saya juga minta tolong kepada teman-teman, bantu juga dengan cara subscribe ya, dan juga bagikan kalau teman-teman merasa video atau konten saya ini bermanfaat. Istilahnya kita saling bantulah, kita saling support ya, karena saya juga ingin ilmu saya itu bisa berpengalaman, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu tujuan saya. Dan tak lupa di channel YouTube Entok Kulingi Raya itu juga melayani orderan mulai anakan sampai indukan, khususnya untuk entok jumbo Blitar ya. Jadi monggo untuk teman-teman yang
masih awam atau mau mulai beternak entok, teman-teman bisa telepon saya, bisa WA saya, kita bisa sharing-sharing bareng. Ini anggap aja sebagai motivasi ya teman-teman, karena sekarang ini entok itu bisa dijadikan penghasilan utama. Itu udah bisa kalau teman-teman mau belajar. Istilahnya teman-teman munculkan rasa suka dulu. Kalau teman-teman memang bisa ada rasa suka, pasti teman-teman akan selalu upgrade ilmunya atau terus belajar dan belajar. Karena ya namanya barang hidup itu pasti kendala selalu ada. Jadi kita jangan hanya berpikir enaknya aja, tapi lihatlah suatu prosesnya, jatuh bangunnya itu bagaimana. Jadi kalau teman-teman mengalami banyak kendala, insya Allah berjalannya waktu teman-teman bisa merasakan kesuksesan. Dan intinya untuk beternak entok, teman-teman harus pahami dulu alurnya. Itu mulai dari cara perawat istilahnya mulai cara perawatan sampai dengan cara pemasarannya, itu teman-teman harus pahami agar nanti teman-teman itu dalam waktu beternak tidak mudah putus asa, tetap ada rasa semangat. Mungkin seperti itu ya teman-teman, ini hanya sebagai gambaran. Mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi ya teman-teman. Sekali lagi saya minta tolong kita saling support ya, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel YouTube Entok Pelingi Raya ini bisa semakin berkembang. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.